Assalamualaikum, salam sejahtera, namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Rukun Farida Sidabutar dengan NPM 20092002. Saya dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Video ini saya buat dengan tujuan untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah, kurikulum, dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Siti Nurdianti Muhajir dari Universitas Garut. Sobat Merdeka semua, ikuti terus penjelasan saya dan jangan lupa tetap berikan komentar yang positif. Teman-teman semua, perkembangan kurikulum di Indonesia sebelum tahun 1945. Nah, yang pertama, kurikulum pada masa POC. Yang kedua, kurikulum sebelum tahun 1982. Artinya sebelum reorganisasi. Nah, yang ketiga, setelah tahun 1982, setelah reorganisasi. Yang keempat, kurikulum sekolah kelas 2. Disebut kelas 2 karena orang-orang yang sekolah di sana, khusus sebagian orang kecil dan yang sederhana. Yang kelima, kurikulum folk school. Kurikulum ini sangat sederhana. Kurikulum keenam, kurikulum ELS, Europese Lagere School. Setelah Hindia Belanda diterima kembali dari tangan Inggris pada tahun 1816 oleh para komisariat jenderal, maka pendidikan ditanggapi secara lebih sungguh-sungguh. Kurikulum yang ketujuh, teman-teman, kurikulum HCS, Holland Chinese School. HCS mempunyai dasar yang sama dengan ELS. Yang kedelapan, kurikulum HIS, Holland Inlandese School. Pendirian HIS prinsipnya dikarenakan karena keinginan yang kian menguat di kalangan orang Indonesia. Yang kesembilan, kurikulum HBS, Hogere Burger School. Kurikulum HBS di Indonesia tak sedikit pun berbeda dengan yang ada di negeri Belanda. Kurikulum yang ke-10, kurikulum MULO, Meer Uitgereid Lager Onderwijs. Dengan program yang diperluas, MULO merupakan sekolah pertama yang tidak mengikuti pendidikan Belanda, namun tetap berorientasi ada barat dan tidak mencari penyesuaian dengan keadaan di Indonesia. Programnya terdiri atas 4 bahasa, yakni Belanda, Prancis, Inggris,
dan Jerman. Kursus MULO ini dibuka pada tahun 1903. Kursus ini dimaksud sebagai sekolah rendah. Nah, selanjutnya teman-teman dan sobat merdeka yang saya kasihi dan cintai, ada juga periode tahun 1945 sampai dengan 1968 atau masa kemerdekaan dan Orde Lama. Pertama, kurikulum tahun 1947. Isi kurikulum yakni daftar mata pelajaran dan jam pengajaran. Yang kedua, kurikulum tahun 1952. Yang ketiga, teman-teman, kurikulum tahun 1964. Nah, sobat merdeka yang saya cintai, periode tahun 1968 sampai dengan 1999 atau yang sering kita sebut dengan masa pemerintahan Orde Baru kepada perkembangan kurikulum. Periode tahun 1968 sampai dengan 1999 masa perkembangan Orde Baru kurikulum di Indonesia. Yang pertama, kurikulum tahun 1968 bersifat politis mengganti rencana pendidikan tahun 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Dari segi tujuan pendidikan, manusia Pancasila sejati kuat dan sehat jasmani, mempertinggi kecerdasan untuk membentuk keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Tahun 1975 menekankan pada tujuan agar pendidikan lebih efektif dan efisien. Menurut Dr. Randus Mujito, AK MSI, Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas, yang melatar belakangi lahirnya kurikulum ini adalah pengaruh konsep di bidang manajemen, yaitu MBO, yang terkenal saat itu. Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI yang dikenal dengan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Kurikulum tahun 1984, kurikulum 1975 yang disempurnakan. Nah, kurikulum tahun 1984 mengusung proses skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Nah, adapun kegiatan yang dilakukan oleh guru, yang pertama itu menyiapkan lembar kerja. Yang kedua, menyusun tugas bersama dengan siswa. Yang ketiga, memberikan informasi
tentang kegiatan yang akan disusun. Yang keempat, memberikan bantuan dan pelayanan apabila siswa mendapat kesulitan. Yang kelima, menyampaikan pertanyaan bersifat asuhan. Dan yang keenam, membantu mengarahkan rumusan kesimpulan umum. Dan yang ketujuh, memberikan bantuan dan pelayanan khusus kepada siswa yang lamban. Kemudian menyalurkan bakat dan yang ketiga, kurikulum tahun 1994 dan suplemen kurikulum tahun 1999. Perkembangan kurikulum tahun 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum tahun 1975 dan 1984. Namun, sangat disayangkan perpaduan ini belum sempurna atau belum berhasil. Sekianlah presentasi dari saya ucapkan